Mengapa satu-satunya Injil yang ditulis oleh seorang wanita dilarang dibaca di mimbar gereja? Inilah dia, Injil Maria Magdalena, Injil yang menyimpan pesan Yesus, yang tak pernah kamu dengar di mimbar manapun. Dua ribu tahun yang lalu, di dataran panas Palestina, sebuah gerakan kecil mulai tumbuh. Bukan kekuatan militer, bukan revolusi bersenjata, tapi sebuah ajaran yang mengusung cinta kasih dan pengampunan. Pengikutnya menyebut seorang pria dari Nazaret sebagai Mesias, Yesus. Di antara mereka yang mengikuti Yesus, ada satu sosok yang tidak biasa, seorang wanita. Namanya Maria Magdalena. Ia bukan dari kalangan terhormat, tapi kehadirannya begitu kuat. Ia mengikuti Yesus hampir di setiap perjalanan. Ia menyaksikan penyalibannya dan menjadi orang pertama yang melihat kebangkitannya. Namun, seiring waktu, nama Maria Magdalena mulai tenggelam dalam catatan resmi sejarah gereja. Ia tidak disebut sebagai pemimpin. Bahkan, berabad-abad kemudian, ia dicap sebagai pelacur, sebuah tuduhan yang tak pernah tercatat di Injil manapun. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengaburan identitas. Lalu, pada akhir abad ke-19, sebuah penemuan mengguncang para sarjana. Di Mesir, ditemukan fragmen papirus yang sangat tua, berisi teks yang dikenal sebagai Injil Maria Magdalena. Tapi, bukan itu yang mengejutkan, melainkan isinya. Ia mengklaim telah menerima ajaran rahasia langsung dari Yesus setelah kebangkitan. Dalam Injil ini, Maria Magdalena tidak hanya murid biasa. Ia disebut sebagai murid yang paling dikasihi, bahkan lebih bijak dibanding Petrus dan murid laki-laki lainnya. Sebuah narasi yang sepenuhnya berbeda dari struktur kepemimpinan gereja yang selama ini kita kenal. Gereja awal menghadapi dilema besar. Di tengah dominasi laki-laki dan budaya patriarki yang kuat, narasi tentang pemimpin wanita rohani dianggap mengancam. Maka, Injil ini tidak dimasukkan dalam Alkitab dan diberi label sebagai ajaran sesat, meski tidak ada isinya yang bertentangan dengan ajaran kasih Kristus. Sejak saat itu, Injil Maria Magdalena menjadi teks terlarang, disembunyikan, dilupakan, bahkan dihancurkan. Tapi, naskah itu tidak hilang. Potongan-potongan papirus itu selamat dan kini perlahan mulai dibaca kembali, mengungkap sisi lain dari kisah yang selama ini kita kenal. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah Injil Maria Magdalena itu asli, tapi mengapa gereja begitu takut pada isinya? Apa yang disampaikan Maria hingga suaranya dibungkam selama 2 milenium? Injil Maria Magdalena bukanlah kisah kronologis seperti Injil Matius atau Lukas. Ia berbentuk dialog dan pengajaran spiritual. Teks ini ditulis dalam bentuk percakapan antara Yesus dan Maria setelah kebangkitannya. Yang mengejutkan, Maria mengatakan bahwa Yesus memberinya ajaran yang tidak diberikan kepada murid laki-laki lainnya. Yesus tidak berbicara tentang surga, neraka, atau hukuman kekal. Sebaliknya, ia membahas soal kebebasan jiwa dari penderitaan dan keterikatan duniawi. Dalam Injil ini, Yesus mengajarkan bahwa keselamatan tidak datang dari luar, bukan dari gereja, bukan dari imam, tetapi dari pengetahuan batiniah dan pemahaman sejati tentang diri. Sebuah konsep yang disebut gnosis, yang artinya pengetahuan ilahi yang lahir dari dalam jiwa manusia. Maria menjelaskan bahwa jiwa manusia harus melewati 7 tahap penderitaan untuk bisa mencapai kedamaian abadi. Tahap-tahap ini diberi nama simbolik, keinginan, ketidaktahuan, amarah, dan sebagainya. Setiap tahapan adalah cerminan dari sisi gelap dalam diri manusia. Dan hanya dengan mengenali serta melampaui semua itu, barulah jiwa dapat bebas. Dalam salah satu bagian paling dramatis, Maria menceritakan visinya tentang perjalanan jiwa melintasi dunia roh. Di sana, jiwa ditantang oleh kekuatan yang mencoba menahannya. Bisikan ego,
kemelekatan, dan kesombongan. Tapi Maria menggambarkan bagaimana dengan keheningan batin dan pemahaman, jiwa itu berhasil lolos dari jeratan dunia. Namun, respons para murid laki-laki terhadap cerita Maria justru menimbulkan ketegangan. Petrus, salah satu tokoh penting dalam gereja awal, mempertanyakan kredibilitas Maria. Ia bertanya, apakah mungkin Tuhan berbicara hanya kepada seorang wanita dan tidak kepada kita? Sebuah kalimat yang memperlihatkan adanya kecemburuan spiritual dan mungkin ketakutan akan hilangnya dominasi laki-laki dalam kepemimpinan rohani. Maria menangis, bukan karena ragu pada kebenaran yang ia terima, tetapi karena bahkan orang-orang terdekat Yesus pun tak mempercayainya. Tapi kemudian Levi, murid lainnya, membela Maria. Ia berkata, "Jika Sang Juru Selamat menganggap dia layak, siapa kita hingga meragukannya?" Konflik ini menunjukkan satu hal penting, bahwa pada masa awal kekristenan ada pergulatan besar antara otoritas batin dan otoritas institusional, antara pengalaman spiritual pribadi dan struktur yang ingin mengontrolnya. Dan Maria, dengan segala ajarannya tentang pembebasan jiwa dan kesadaran diri, berdiri tepat di tengah pusaran itu. Injil ini nyaris tidak menyebut tentang dosa, penghakiman, atau ritual keagamaan. Sebaliknya, ia menekankan bahwa manusia punya potensi ilahi di dalam dirinya, bahwa keselamatan bukan tentang menaati aturan luar, tapi memahami kebenaran dalam. Ajaran seperti ini, bila diterima secara luas, akan mengubah wajah agama. Dan mungkin itulah sebabnya Injil Maria Magdalena dianggap berbahaya. Ia menggoyang fondasi institusi. Ia menantang tatanan. Dan yang lebih penting, ia mengangkat suara seorang perempuan dalam dunia yang tak mau mendengar perempuan. Pertanyaannya sekarang, jika Maria Magdalena benar-benar menyampaikan apa yang Yesus ajarkan langsung kepadanya, mengapa dunia justru menolak mendengarnya? Kalau Injil Maria Magdalena benar-benar merupakan ajaran langsung dari Yesus, maka konsekuensinya sangat besar. Bukan cuma untuk pemahaman agama, tapi juga untuk sejarah, otoritas keagamaan, dan bahkan identitas spiritual manusia. Pertama, kita harus menerima satu hal, bahwa sejak awal bukan hanya wahyu yang dipilih, tetapi juga siapa yang layak menyampaikan wahyu. Dan dalam kasus Maria, seorang perempuan yang diyakini paling dekat secara spiritual dengan Yesus, suaranya dipinggirkan, bahkan dihapus. Bukan karena isi ajarannya palsu, tapi karena sistem patriarki tak mengizinkan seorang perempuan memegang otoritas suci. Artinya, ada kemungkinan bahwa sejarah gereja awal tidak dibentuk murni oleh ajaran Yesus, tapi oleh politik kekuasaan, konflik antar murid, dan ketakutan akan kehilangan kendali atas umat. Injil Maria Magdalena tidak dihapus karena ia salah, tapi karena ia mengancam sistem, mengancam kekuasaan, mengancam narasi tunggal yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kedua, ajaran dalam Injil ini bisa mengubah cara kita memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Ia menempatkan hubungan itu sebagai sesuatu yang sangat personal, batiniah, tidak tergantung pada institusi. Kalau keselamatan bisa dicapai dengan gnosis atau kesadaran diri, maka peran gereja, imam, bahkan ritual pun jadi sekunder. Itu mengguncang konsep agama seperti yang selama ini kita kenal. Bayangkan apa yang terjadi kalau semua orang percaya bahwa mereka bisa bertemu Tuhan tanpa perantara, tanpa gereja, tanpa dogma, hanya dengan perjalanan batin dan pemahaman diri. Di titik itu, agama tidak lagi menjadi sistem sosial, melainkan pengalaman individual yang tak bisa dikontrol. Dan yang ketiga, dan mungkin paling menyentuh, adalah tentang peran perempuan dalam spiritualitas. Jika Maria Magdalena benar-benar adalah murid utama Yesus, bahkan pewaris ajarannya, maka selama ribuan tahun sejarah telah melakukan satu kesalahan besar, menghapus perempuan dari pusat cerita ilahi. Kita diajarkan bahwa Maria hanyalah wanita berdosa yang bertobat.
Tapi Injil ini memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia bukan hanya murid, ia bukan hanya pengikut, ia adalah penyampai ajaran yang paling mendalam, yang bahkan murid laki-laki tak sanggup pahami. Itu bukan sekadar koreksi sejarah. Itu adalah panggilan untuk meninjau ulang bagaimana kita menilai spiritualitas, siapa yang berhak bicara atas nama Tuhan, dan apakah selama ini kita memang sudah mendengar semua suara, atau hanya yang disetujui oleh kekuasaan. Jika Injil Maria Magdalena diterima, maka sejarah agama akan berubah. Bukan dengan mengganti yang lama, tapi dengan melengkapi yang selama ini disembunyikan. Dan yang lebih penting, kita akan dihadapkan pada satu kebenaran pahit, bahwa tidak semua yang tertulis adalah yang seharusnya kita tahu, dan tidak semua yang kita tahu adalah seluruh kebenaran yang ada. Kalau Injil Maria Magdalena memang benar, maka kita semua sudah hidup dalam versi sejarah yang tidak lengkap. Sejarah yang sengaja dipotong, disusun, dan dikurasi, agar hanya satu suara yang terdengar, dan yang lainnya dibungkam. Tapi, kebenaran punya cara sendiri untuk muncul ke permukaan. Meski disembunyikan selama lebih dari 1000 tahun, Injil ini tetap ditemukan. Ia muncul bukan untuk menantang iman, tapi untuk memperluas pemahaman. Ia tidak meminta kita meninggalkan keyakinan, tapi mengajarkan kita untuk bertanya, apakah selama ini kita sudah tahu seluruh ceritanya? Maria Magdalena mungkin telah dibungkam oleh sejarah, tapi dalam diamnya, dia menyimpan pesan yang sangat besar, bahwa kekuatan rohani tidak bergantung pada jenis kelamin, jabatan, atau institusi, tapi pada keberanian untuk mencari, untuk memahami, dan untuk menyuarakan kebenaran, meski itu membuatmu sendiri. Dan hari ini, suara Maria mulai terdengar lagi. Bukan dari mimbar, bukan dari gereja, tapi dari naskah-naskah kuno yang berdebu, dari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, dan dari hati orang-orang yang tidak puas hanya menerima, tapi ingin memahami. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Injil Maria benar? Tapi, apakah kita siap bila ternyata benar